Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari kita hari ini dari Markus pasal 11 ayat 12 hingga 14, dilanjutkan ayat 20 hingga ke-24. Kalau Anda membaca bagian ini, maka di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus melihat ada pohon ara yang dari kejauhan terlihat berdaun yang sangat lebat sekali. Tetapi saudara, yang menarik ketika Yesus mendekatinya untuk mencari buah yang ada atau terletak pada pohon ara itu, ia mendapati pohon itu ternyata tidak berbuah, saudara. Lalu apa yang terjadi? Yesus kemudian mengutuk pohon tersebut dan keesokan harinya pohon ara itu layu hingga sampai ke akar-akarnya. Saudara, peristiwa ini terlihat sangat sederhana, tetapi sesungguhnya dia mengandung sebuah pelajaran rohani yang amat mendalam yang bisa kita refleksikan dalam hubungannya dengan perjalanan iman kita. Setidaknya ada dua hal, saudara, yang bisa kita pelajari dari bacaan leksionari hari ini. Yang pertama, pohon ara yang berdaun lebat tapi tidak berbuah itu melambangkan kehidupan yang tampak penuh, kehidupan yang nampak indah, kehidupan yang nampak sempurna, tetapi sebetulnya kehidupan yang kosong. Pohon itu tampak subur dari kejauhan, seolah dia menjanjikan buah yang lebat bagi siapapun yang mendekati pohon itu. Tetapi saudara, pada kenyataannya pohon yang kelihatan lebat itu ternyata tidak bisa menghasilkan apapun. Saudaraku, ini bisa menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya, agar kita tidak hanya memperhatikan apa yang nampak dari penampilan luar kita. Kita boleh menghias atau merias diri kita begitu rupa dengan penampilan-penampilan yang nampak dari luar yang begitu indah dan kelihatan sangat saleh, sangat religius. Tetapi saudara, bukan hanya itu panggilan kita. Panggilan kita yang sebenarnya adalah memastikan bahwa iman kita betul-betul berbuah di dalam tindakan-tindakan nyata yang menunjukkan watak Kristiani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk nampak beragama, nampak indah dari luar, tetapi untuk hidup menghasilkan buah yang baik melalui tindakan-tindakan kasih, kesabaran, pengampunan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, yang kedua, peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita tentang kuasa iman dan doa. Ketika para murid melihat bahwa pohon ara itu sudah layu, Yesus menegaskan bahwa jika kita percaya, maka apa yang kita minta dalam doa akan dikabulkan. Saudara, Yesus mengundang kita untuk memiliki iman yang penuh dan teguh kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa yang namanya iman itu ternyata bukan sekedar sebuah keyakinan mental bahwa apa yang saya ingini, apa yang saya kehendaki itu pasti terkabul. Bukan itu. Tetapi iman bicara soal keyakinan yang kuat kepada Allah yang hidup dan Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Di dalam segala hal yang kita lakukan, kita percaya pada kuasa Allah dan meminta agar Dia menyatakan apa yang Dia kehendaki dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan doa kita. Saudaraku, mari bersama kita merenungkan ini. Apakah hidup kita sudah benar-benar menghasilkan buah kasih yang nyata? Atau hanya sekedar tampilan luar yang kosong dan tanpa makna? Marilah kita hidup semakin dekat dengan Allah. Kita menumbuhkan iman yang kokoh, kita berbuah di dalam roh melalui hidup yang memuliakan Dia. Dan biarlah setiap doa dan tindakan kita menjadi bukti dari iman kita yang hidup kepada Allah. Selamat merenungkannya. Salam.